Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jamaah rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah, wabil khusus kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Kepil, pimpinan Aisyah, pimpinan Ranting, dan Ortum, serta pemuda Nasihatul Aisyah, dan seluruh hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebut satu persatunya. Tak lupa juga pembawa acara yang telah membagi acara dengan baik. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur, karena kesyukuran kita akan semakin menambah nikmat Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka sungguh akan aku tambah nikmatku atas kalian. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sami sehat bapak-bapak ibu-ibu. Mugi-mugi bapak-bapak ibu-ibu tansah sehat jasmani, sehat rohani, lan sehat ekonomi. Sehat ekonomi teng pundi mawon amine paling seru nggih mboten. Leres ibu-ibu. Sehat jasmani tasih lirih wonten. Sehat rohani nggih lirih. Begitu sehat ekonomi, amin ngoten nggih mboten. Tapi mboten napa-napa sing wau dereng amin, mugi-mugi ekonomine nggih sehat. Mugi-mugi sedanten sehat. Jamaah rahimakumullah, saniki sasi Dzulhijjah niku pun tanggal pinten nggih? Wonten sing ngertos ibu-ibu bapak-bapak? Bulan Dzulhijjah sekarang sudah tanggal berapa? Kalau ada yang tahu dapat hadiah niki. Pinten tanggal pinten? 21 atau 20 nggih. 21 kalau tidak salah. Sebentar lagi kita akan memasuki sasi Muharram, bulan Suro nggih mboten. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya kami akan mengingatkan ada 3 tahapan ketika hari raya Idul Kurban. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan, kullu ayyamut tasyrik dzibhun. Setiap hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Jadi kita boleh menyembelih pada hari-hari tasyrik. Tapi yang paling utama tentu saja tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Bahkan lebih utama lagi, fayakul min udhiyatih. Rasulullah sudah dahar sarapan dengan daging kurban. Kalau wingi ketika Idul Adha, bapak-bapak ibu-ibu kundur saking lapangan, sarapanipun sudah dengan daging kurban apa dereng ibu-ibu? Dereng. Pun matengan apa dereng? Pun sembelih napa dereng? Dereng nggih mboten. Ya sudah, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Yang utama memang tanggal 10 dan boleh tanggal 11, 12, 13.
Yang paling mepet mentok sudah hampir tidak sah itu adalah menjelang sholat maghrib tanggal 13. Kalau sudah sholat maghrib atau memasuki maghrib, maka sembelihannya tidak sah. Gimana? Bukan sembelihannya, kurbannya tidak sah, tapi sembelihannya tetap sah. Umpamanipun bapak-bapak nggih mboten ajeng nyembelih tanggal 13. Begitu dikarut-karut kambingi disembelih bismillahi Allahu akbar, klekeh, tiba-tiba mendengar azan maghrib, sembelihannya masih sah. Meskipun binatangnya belum mati tapi sudah disembelih. Tapi kalau tinggal nyembelih, dikarut-karut tinggal nyembelih, kambingnya ini kok ucul ibu-ibu nggih mboten? Ucul dipadosi teng pundi-pundi ngantos ba'da maghrib, ngantos ba'da isya, sembelihannya sudah tidak sah, kurbannya sudah tidak sah. Ini yang pertama, yaitu kurban 3 hari tasyrik. Yang kedua Rasulullah ngendika, la ta'kulu lahmal idhohi fauqa salasah. Sira kabeh aja mangan daging kurban ngluwihi 3 dina hari tasyrik. Berapa ibu-ibu? 3 hari tasyrik, melebihi 3 hari tasyrik. Dagingipun tasih napa mboten? Tasih kathah napa kathah? Mpun telas napa dereng bapak-bapak? Dereng, masyaallah. Berarti pimpinan cabang bagi daging katahan nggih mboten? Rasulullah pernah melarang jangan kau makan daging kurban lebih dari hari tasyrik, 3 hari tasyrik. Litasa'a bainakum, supaya bisa memperluas perolehannya. Dan ketika itu ibu-ibu wonten sing bisik-bisik niki. Engko lebar ngaji kudu jangan kabeh nggih mboten. Nek ora jangan njur prige, ngoten nggih mboten ibu-ibu. Tenang ibu-ibu, ini baru tahap kedua. Wonten sing wedhos, wonten sing ngrepaya, ngoten nggih mboten. Karena ketika itu sedang musim-musim peperangan. Jadi makan daging kurban cukup 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Yang lainnya jangan dihabiskan untuk bekal ketika perang. Itu ketika zaman perang. Saniki wonten perang napa mboten ibu-ibu? Halo, teng Kepil wonten perang napa mboten? Teng Indonesia wonten perang napa mboten? Pramila ngendikanipun Rasulullah ingkang nomor 3 niku. Kaitannya dengan daging kurban yang pertama, fakuluhu, makanlah dari daging kurban. Sampun didahar napa dereng? Empun dicicipi napa dereng? Empun dijangan napa dereng? Brongkos napa tongseng? Sate. Brongkos napa tongseng? Sate. Jamaah rahimakumullah, dahar daging kurban berbeda dengan dahar daging sembelihan biasa. Kalau sembelihan biasa itu hukumnya mubah. Nggih. Dahar daging sembelihan biasa hukumnya mubah. Napa malih daging teng kondangan nggih mboten? Hukumnya makruh. Ulah makruh. Lah ngapa sih lebar dahar do komentar dagingnya tipis-tipis. Kaya triplek nggih mboten. Juk gedohong nyumbangi katahan ngoten nggih mboten Ibu? Pramila makruh. Supados boten makruh nek kondangan sing ikhlas. Sajiane telas ikhlas. Dagingnya tipis-tipis ikhlas. Nggih mboten? Mboten komanan daging ikhlas. Lah tapi kalau daging sembelian kurban, kenapa pahalanya itu lebih banyak? Karena melaksanakan perintah. Perintah Rasulullah ketika kaitannya dengan daging kurban, yang pertama fakuluhu, makanlah. Maka kalau kita melaksanakan perintah, apa saja perintahnya?
itu pasti ada pahala. Kalau wajib pahalanya lebih besar, kalau sunnah pahalanya lebih sedikit daripada pahala wajib. Pramila jamaah rahimakumullah, nomor setunggal daging kurban makanlah, insya Allah ganjaran. Yang kedua kaitan dengan daging kurban apa? Fatasodaku, dan sedekahkanlah. Yang pertama dicicipi, dimakan, didahar. Yang kedua disedekahkan. Sampun onten sing disedekahkan nopo dereng? Dereng nopo sampun? Sampun nopo sampun? Sudah pastinya. Kenapa? Dari sekian daging kurban, dari sekian binatang kurban, sapi atau kambing, yang kembali ke sohibul kurban maksimal sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Kurang boleh, lebih jangan. Bahkan tidak mau pun tidak apa-apa. Wis ngonyong wedhuse digawa nang kono wae pencrit gunung. Jenengan badhe nyuwun apa mboten? Ora wis. Timbang kadoan, timbang susah wis digawa rono kabeh. Boleh atau tidak? Boleh, tidak apa-apa. Kalau kurang boleh, lebih jangan, tidak lebih utama. Gimana? Tidak menerima. Jangan sampai lebih dari sepertiga. Ibu-ibu, bapak-bapak suatu hari kurban kambing. Panitia datang ke rumah. Pak, Bu, jenengan badhe ngersakaken napa dari kurban jenengan? Panitia tolong catet, ngoten nggih Ibu nggih. Tolong catet, siji patang sampil ngarep mburi. Loro endas, nggih mboten. Telu jeruan babat ati iso. Papat lulur, panitia mangko, nggih mboten. Kambingnya diambil, nggo Bu sembelih piyambak mawon. Mboten usah kurban. Nggih ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kurban itu maksimal sepertiga, berarti 2/3 sudah disedekahkan. Nomor 1 makan sudah dimakan. Nomor 2 sedekahkan sudah disedekahkan. Yang nomor 3, napa niku nomor 3? Fadakhiruhu, dan simpanlah. Napa ibu-ibu? Simpanlah. Berarti nyimpen daging kurban angsal napa mboten? Aman napa mboten? Pikantuk napa mboten? Alhamdulillah, jebule nyimpen daging kurban aman, angsal, tidak apa-apa. Nggih, ampun wedhos ibu-ibu. Loh, tadi katanya sepertiga. Tidak boleh makan daging kurban lebih dari 3 hari tasyrik. Itu dulu, nggih mboten? Yang lalu biar berlalu, kita buka lembaran yang baru. Tapi ingat bapak-bapak, daging kurbannya jangan terlalu lama disimpan. Kemarin saya pengajian di jamaah Gema Arafah umroh, nggih mboten? Jamaah umroh Gema Arafah. Bukan jamaah haji. Tahun 2015. Ada ibu-ibu yang bertanya, Ustadz, kula nyimpen daging kurban setahun angsal mboten. Lah nopo sih Bu? Kemarin untuk siap-siap kurban tahun ini, kulkas saya bersihkan, freezer saya bereskan. Ternyata di pojok dalam masih ada daging kurban tahun kemarin. Angsal nopo mboten ibu-ibu? Angsal ning sungguh terlalu. Gimana? Napa ibu? Sungguh terlalu. Terus kula ngendika, Ibu, kasihan kambingnya, kasihan sapinya. Kenapa? Karena sebelum dagingnya habis, kambingnya belum masuk surga. Setuju napa mboten? Kok kados merengut kabeh niki nggih? Wow, pun seneng kok niki benten melih. Pramila mungkin supados kambingnya, sapinya segera masuk surga, mungkin kundur pengaosan sing di kulkas di freezer toake kabeh harus habis hari ini. Nggih mboten Ibu? Lah, nyong mane arep nggo nyepiti, ngoten nggih mboten? Angsal napa mboten? Halo. Angsal napa mboten daging kurban nggih nyepiti angsal mboten? Niki kok mboten enten sing jawab niki.
Angsal ibu-ibu. Don't worry, be happy. Nggih mboten? Daging kurban nggih nyepiti angsal. Nggih mantu angsal mboten? Angsal, ampun khawatir mungkin panitia kurban ngertos. Lho ki dene daging kurban wingi ki ngoten. Lah dene ngerti sih nggih ana tulisane panitia kurban. Mboten napa. Nggih nyepiti angsal, nggih mantu angsal, nggih piknik angsal mboten? Halo? Angsal nggih napa mawon angsal monggo dari amal solih atau kebaikan-kebaikan apa saja boleh digunakan dengan daging kurban. Jamaah rahimakumullah, itu kaitannya dengan kurban yang sudah berlalu. Yang pertama penyembelihannya maksimal hari tasyrik, kemudian pernah dilarang untuk makan lebih dari hari tasyrik, dan sekarang sudah diperbolehkan. Sama dengan ziarah kubur. Ziarah kubur niku wajib, sunnah, mubah, makruh, nopo haram, nopo bid'ah, ibu-ibu bapak-bapak. Halo. Lho kok merebut kabeh niki? Ziarah kubur niku sunnah nopo makruh? Wajib nopo haram? Halo. Bid'ah niku senes hukum nggih, bid'ah niku hukum. Kadang-kadang ada yang mengatakan hukumnya bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu kalau hukum. Kalau bid'ah itu keadaan. Maka kullu bid'atin dholalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan, keadaannya. Meskipun hukumnya haram tidak boleh, tapi bid'ah itu tidak termasuk hukum. Jamaah rahimakumullah, dulu yang namanya ziarah kubur itu haram. Kenapa? Karena Rasulullah melarang. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur dilarang waktu itu? Yang pertama karena banyak kemusyrikan. Yang kedua karena banyak meminta kepada jenazah atau mayit. Yang ketiga banyak hal-hal mengagungkan atau membesar-besarkan kuburan. Meminta kepada kuburan. Mbah pindah silaturahim. Nomor kali mugi-mugi simbah sehat-sehat mawon. Nggih mboten? Sowan kula sak keluargi badhe nyuwun Mbah. Putra wayah badhe ujian. Mugi-mugi ujianipun dipun gampilaken. Simbahipun jawab, "Iya le." Ngoten ki enten priye niku? Wah, mboten sios nyuwun nggih mboten, lari terbirit-birit. Setelah diberi pelajaran, pengertian, pemahaman tentang akidah, iman dan syariat Islam, sahabat-sahabat Nabi paham tentang kuburan, maka kemudian Rasulullah memerintahkan lagi fazuruha, maka ziarah kuburlah. Jadi ziarah kubur itu untuk kali yang kedua diperintah. Tapi kadang-kadang Muhammadiyah niku mboten nate ziarah, nggih mboten. Coba angkat tangan ketika hari raya Idul Fitri ziarah ke kubur orang tuanya, angkat tangan. Mboten enten ibu-ibu. Ya salam. Muhammadiyah niku kadang-kadang cok wedos dengan hal-hal yang syirik, musyrik, nggih mboten. Akhirnya terus tidak ziarah. Sementara saudara kita kadang-kadang seneng banget ziarah, nggih mboten. Bola-bali ziarah. Orang tuanya nggak pernah diziarahi, malah ziarah kemana-mana. Itu kadang-kadang yang satunya berlebihan, yang satunya kekurangan. Muhammadiyah babar blas, saudara kita kebablasan. Napa ibu-ibu? Sing setunggal kebablasan, sing setunggal babar blas. Kemarin ketika wisata dakwah, bapak-bapak, ibu-ibu teng makamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan napa mboten? Mboten. Astagfirullah. Terus lebar wisata dakwah teng pundi ibu?
piknik, wisata kuliner, artos, nggih mboten? Jogja, wisata kemana-mana Borobudur. Ibu-ibu pengaosanipun ketika wisata dakwah napa niku kinten-kinten? Halo ibu-ibu. Pak Kiai nipun anggenipun ngisi pengaosan napa niku ketika wisata dakwah? Mpun kelalen nggih mboten. Sing diingat dolane wisatane. Nah kan namanya wisata dakwah. Harus suatu hari donge dibalik dakwah wisata nggih mboten. Dados sing penting ngajine wisatai tambahane. Kadang-kadang wisatanipun wajib, dakwahe sunnah nggih mboten. Nah niki berarti terbalik. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan yaitu tentang surat Al-Kautsar. Biasanya surat Al-Kautsar merupakan perintah untuk berkorban. Itu biasanya. Tapi sebetulnya tidak hanya perintah untuk berkorban. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surat Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad itu dalam rangka menghibur. Napa ibu-ibu? Menghibur Nabi Muhammad ketika beliau mendapatkan musibah, ketika beliau mendapatkan kesedihan, putra-putranya meninggal dunia. Maka seolah-olah Nabi Muhammad bersedih. Di samping musibah secara pribadi, orang-orang kafir itu menghina, mengejek, mencaci dan bergembira ria dengan wafatnya putra-putra Nabi. Apa yang mereka katakan? Faqad abtaro Muhammad. Muhammad faqad abtar. Muhammad telah terputus. Muhammad telah selesai. Tidak ada lagi yang melanjutkan dakwah dan perjuangannya. Itu menurut mereka. Maka kemudian diturunkan oleh Allah, inna a'toina kal kausar. Inna, terjemahanipun apa ibu-ibu? Sesungguhnya kami atau kita. Halo, wonten ibu-ibu napa wonten iki? Halo ibu-ibu, sesungguhnya kami atau kita. Inna. Padahal Allah Subhanahu wa taala niku satu, tunggal atau banyak? Satu atau banyak? Satu atau lebih dari satu? Satu, tunggal esa. Kenapa di dalam surat Inna sesungguhnya kami? Kenapa Allah menggunakan kami, bukan menggunakan sesungguhnya saya, sesungguhnya aku, tetapi Allah menggunakan sesungguhnya kami. Ini warga Muhammadiyah harus paham kenapa Allah menggunakan kami bukan aku. Yang pertama, dalam bahasa Arab kalau menggunakan na atau kami, maka yang pertama menunjukkan banyak, gimana? Lebih dari satu. Yang kedua menunjukkan keagungan, kehebatan, penghormatan. Yang ketiga menunjukkan bahwa Allah tidak melakukan sendirian. Allah tidak melaksanakan sendirian. Contohnya, wa nahnu narzukukum, kami telah memberikan kepada kalian rizki. Rizki dari Allah, tapi manusia harus berikhtiar. Maka Allah menggunakan na atau kami. Lah di dalam surat Al-Kautsar, inna itu menunjukkan keagungan, bukan lebih dari satu atau banyak. Inna a'toinaka, ka itu kembalinya kepada siapa bapak-bapak? Kepada Nabi Muhammad. Inna a'toinaka ya Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ka itu kembali kepada Nabi. Nabi Muhammad itu nikmatnya lebih. Nabi Muhammad itu nikmatnya tidak mungkin dihitung. Di antaranya nikmat umat yang banyak,
Di antaranya nikmat disebut setelah sebutan Allah. Ada satu riwayat yang mengatakan atau menceritakan Nabi Adam kalau seandainya hidup di zaman Nabi Muhammad, dia akan sangat bahagia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa seandainya hidup di zaman Nabi Muhammad, dia akan sangat bahagia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa seandainya hidup di zaman Nabi Muhammad, dia akan sangat bahagia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah, bahagia atau tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad? Halo, bahagia atau tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad? Bahagia. Kenapa? Para nabi saja, Adam, Musa, Isa, ingin supaya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Lah kita sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad, harus bahagia. Umatnya Nabi Muhammad, bahasa Arabipun apa bapak-bapak? Halo, bahasa Arab umatnya Nabi Muhammad nopo? Saya beri hadiah umroh gratis, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, alhamdulillah tidak ada yang bisa. Umatnya Nabi Muhammad, bahasa Arabnya Muhammadiyah. Masya Allah, gerepa ya nek kue monosi nyong is ngerti kecilik biyen. Kenapa tidak dijawab dari tadi bapak-bapak ibu-ibu? Umatnya Nabi Muhammad, bahasa Arabnya bahasa Arabnya Muhammadiyah. Nabi Adam pingin jadi Muhammadiyah. Nabi Musa pingin jadi Muhammadiyah. Nabi Isa pingin jadi Muhammadiyah. Lah kita kok malah tidak senang gembira jadi orang Muhammadiyah? Sing sopo wae ngaku nabi ini Nabi Muhammad berarti Muhammadiyah. Setuju ibu-ibu? Kok kadose merengut ngoten niku berarti? Setuju napa mboten? Setuju. Dari A sampai Z organisasi di Indonesia, selama nabinya masih Nabi Muhammad, Al-Qur'annya masih, kitab sucinya masih Al-Qur'an, sesembahannya Allah Subhanahu wa taala, maka disebut Muhammadiyah. Bahkan saudara kita senantiasa menyebut Muhammadiyah, gimana? Di dalam kitab berjanjinya itu kan Muhammadiyah niku disebut-sebut. Tapi kemarin waktu musim-musim haji ibu-ibu, kula niku diprotes kalian rencang-rencang. Kenapa? Karena saya senantiasa berdoa, memimpin doa kalau sedang ngontapke kaji. Ki doane Ustadz Yuli wae, Ustadz Yuli. Oh nggih siap. Doanipun apa? Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Muslimat disebut terus nggih mboten? Onten sing tangklet Pak Yuli, onten mboten? Mbok kala-kala ngaisiat ngoten nggih. Ampun muslimat mawon. Oh wis kosong-kosong. Mereka menyebut Muhammadiyah, kita menyebut muslimat. Kosong-kosong nggih ibu nggih. Nah, jamaah rahimakumullah. Mungkin para khotib ampun diganti lho nggih. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat. Diganti muslimina ngaisiat. Ngoten nggih. Mboten nenten iki ibu. Lah niki jamaah rahimakumullah, inna a'toinaka. Ka itu kembali kepada Nabi Muhammad, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad. Terus Al-Kausar. Al-Kausar itu biasanya kalau di terjemahan Al-Qur'an terbitan Departemen Agama itu diterjemahkan dengan nikmat yang banyak. Sementara dalam Al-Qur'an atau di dalam bahasa Arab, nikmat itu dibagi menjadi 2. Kalau istilahnya Al-Kausar, yang pertama nikmat yang tidak bisa dihitung. Yang kedua nikmat yang masih bisa dihitung. Kalau nikmat yang masih bisa dihitung,
Sebanyak apapun istilahnya dengan kasirun. Napa Ibu-ibu? Kasir. Kasir itu artinya banyak. Bukan kasir artinya tempat membayar. Gimana nih? Kayak bayar wae nang kasir. Kasir ki banyak artinya. Sukron kasiron, terima kasih banyak. Fulusun kasirun, napa Ibu artosipun? Fulusun kasirun, uang banyak. Ini paham bahasa Arab Ibu? Khusus fulusun kasirun, uang yang banyak. Sohibun kasirun, teman yang banyak. Selama masih menggunakan kasir, sebanyak apapun uang, sebanyak apapun barang atau materi, masih bisa dihitung. Boleh kita katakan belum terlalu banyak. Jamaah rahimakumullah, angkat tangan di majelis ini yang punya deposito di bank 1 miliar lebih. Angkat tangan. Nek mboten ngaku mungkin digondol tuyul. Wonten apa mboten? Saya Pak percaya di pimpinan cabang Kepil pada tawadhu nggih. Mboten sami ngaku, izin. Uang 1 miliar meskipun saya tidak punya, dan ini bukan dalam rangka sombong. 1 miliar 1 triliun 230 triliun anggaran MBG, ngoten nggih mboten? Tetap saya berani mengatakan itu belum banyak. Kenapa? Karena masih bisa dihitung. 1 kilo beras hanya dengan lain-lainnya. Kenapa? Iman kita tiada mungkin kita menghargai. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita rawat iman kita. Ibu-ibu nggak ada emas napa mboten? Nek nggak ada emas kan dinik-nik mawon nggih mboten? Dilus-lus, disawang, dienggo, dilihat, disimpan di tempat yang bagus, disimpan di tempat yang aman. Kenapa? Karena emas sangat berharga. Maka Allah menggunakan istilah emas. Kenapa istilah emas? Karena tidak ada seorang pun yang tidak suka dengan emas. Tidak ada seorang wanita pun yang tidak suka dengan emas. Setuju napa mboten? Kok mboten enten sing setuju niki kan? Jamaah rahimakumullah, niku iman. Nomor kalih Islam. Islam itu nikmat Allah yang juga paling utama. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku lengkapi agamamu untukmu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmat-nikmatku. Allah yang berfirman, wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan untukmu nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul islamadina. Apa itu nikmat Allah yang sempurna? Yaitu ketika Islam diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, betapa banyak nikmat Allah. Jangan sampai kita bersedih. Inna a'toina kal kausar. Sungguh telah aku beri kepadamu nikmat yang banyak. Hanya kadang-kadang manusia ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, orang yang tercinta meninggal, saudara meninggal, anak-anak meninggal seperti yang terjadi pada Rasulullah, kadang-kadang sudah bersedih, berputus asa, lupa dengan nikmat Allah yang begitu melimpah. Jamaah rahimakumullah, niki aula niki ukuranipun pinten-kinten. Ada yang bisa menaksir luas aula ini berapa meter persegi? Umpamanipun rembuge, gampanganipun rembug, ini aula luasnya umpamanipun 400 meter persegi. Setuju Bapak-bapak? Kok mboten setuju niki? 400 meter persegi. Saya punya HP.
Itu ukurannya hanya 5 cm kali 10. Nggih mboten? Pinten Ibu-ibu? 5 cm kali 10 cm. 5 kali 10 50 cm persegi. Ada bapak-bapak ibu-ibu yang bisa menutupi aula yang besar ini dengan HP yang kecil. Ini bisa menutupi aula apa mboten ibu-ibu? Kalau ada yang bisa jawab, hadiahnya umroh gratis. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Mboten enten. Alhamdulillah. Lah orang niat ngenai hadiah ngoten nggih mboten ibu-ibu, mesti batin ngoten. Bisa ibu-ibu. Caranya bagaimana? Ambil HP, tutup mata kita. Ketutupan mboten? Coba dipraktekkan. Ambil HP, loh aulane ilang nggih mboten? Artinya apa? Jangan sampai kesulitan yang kecil, musibah yang kecil, musibah yang remeh melupakan karunia Allah yang tiada batasan. Setuju napa mboten? Setuju napa setuja? Setuja nggih. Nek pol setujune niku setuja Bapak-bapak. Ning ampun diluaskan nggih. Wah niki jare Pak Yuli nek setujune pol jare setuja. Jamaah rahimakumullah, dulu ketika kami di pesantren di pondok niku nggih wonten Bapak Ibu putra-putranya yang di pondok itu kan penuh dengan perjuangan, berpisah dari keluarga, kemudian tiada kebebasan. Maka pondok katanya istilahnya penjara suci. Jadi kalau mau kembali ke pondok, anak-anak itu ayo kita kembali ke penjara suci. Makan antri, tidur antri, berangkat sekolah bersama-sama. Itu kan penuh dengan perjuangan. Nah, maka kemudian apa? Doktrinnya Pak Kiai niku napa? Wahai para santri, kalian masuk pondok harus totalitas. Jangan seperti keramakan manggis. Napa Bapak-bapak? Keramakan manggis. Ibu-ibu pun nate preso keramakan manggis. Keramakan manggis, begitu manggis dicokot buang. Manggis dicokot buang. Gimana? Kenapa ketika makan manggis keras senantiasa dibuang? Karena baru merasakan kulitnya manggis. Kulitnya manggis sepet nopo manis Bapak-bapak? Sepet, sehingga mereka menyimpulkan manggis jebule sepet. Padahal belum merasakan manisnya manggis. Karena sesungguhnya manggis rasanya manis sehingga disebut manggis. Kalau manggis rasanya pahit bukan manggis tapi mangit. Napa Ibu? Nggih mangit bukan manggis. Lah artinya apa? Ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, nikmati saja, sabar saja, ikhlas saja. Kenapa? Itu baru kulitnya. Intinya adalah kemanisan-kemanisan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, saderengipun kula lanjut biasanipun pengaosanipun ngantos zuhur napa asar? Maghrib. Zuhur napa asar? Zuhur nggih. Ampun ngantos nglangkai beduk ibu-ibu. Napa malih beduk Purworejo. Nglangkainipun nganggo sarung. Mungkin dah suwe. Nggih mboten. Insyaallah pengaosanipun mboten dangu. Mboten dangu nggih ibu-ibu nggih. Niki nembe mukadimah sampun 45 menit. Nggih mboten. Ya Allah, mukadimah 45 menit. Wah blei nggih. Situ tekan asar. Nggih mboten. Lah jamaah rahimakumullah, ketika pengajian biasanya yang dicari satu. Billahi taufik wal hidayah. Ayo podo mulih. Wis rampung ngajine. Amargi sampun billahi taufik wal hidayah. Lah niki sakniki sing ayat kedua. Ayat pertama inna a'tainakal kausar. Ayat yang kedua fasholli li rabbika wanhar. Maka saya sampaikan ini sepanjang tahun Bapak-bapak Ibu-ibu. Kenapa? Karena Al-Kausar itu mengajarkan kepada kita nilai kehidupan sepanjang hayat.
Fasholli li rabbika wanhar. Yang pertama fasholli li rabbika. Berkorbanlah untuk Tuhanmu. Mengajarkan satu keikhlasan yang tinggi, mengajarkan satu keikhlasan yang hebat. Allah menyampaikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kelanjutanipun apa ibu-ibu? Lillahi rabbil alamin. Monggo sami dipun waos nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng amargi sampun apal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat-solatku, ibadahku dan hidupku serta matiku adalah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pitakenanipun kenging nopo solat kok nomor setunggal. Inna sholati nomor 1. Baru kemudian wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku. Baru nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Salat kok nomor 1. Ampun wonten sing ngeyel lho nggih. Salat ki nomor 2. Ampun ngeyel ibu-ibu nggih. Kadang-kadang cok wonten sing ngeyel. Salat ki nomor 2. Nomor 1 napa Bapak-bapak? Syahadat. Lah, ini bukan rukun Islam, tetapi ini adalah dasar. Salat menjadi nomor 1. Kenapa? Karena sholat akan mempengaruhi ibadah-ibadah yang lain. Sholat akan mempengaruhi kehidupan kita. Sholat akan mempengaruhi kematian kita. Sing sopo wonge sholate apik, sholate sae, hidupnya pasti baik. Ibadah yang lain juga baik. Matinya juga akan baik. Maka jamaah rahimakumullah, monggo sami perbaiki sholat. Sing sapa pengin uripe apik, apik-apiyo sholat. Perbaikilah hidupmu dengan sholatmu. Barang siapa sholatnya biarpet, uripe mesti biarpet. Nggih mboten Bapak-bapak? Sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak fokus, uripe mesti mboten khusyuk, mboten fokus. Sholatnya Senin Kemis, uripe Senin. Wonten ibu-ibu sing urip Senin Kemis, Senin urip, Selasa Rebu mati. Kemis urip malih, Jumat Sabtu Ahad mati melih. Ngoten-ngoten apa mboten? Mboten. Sholat itu hanya untuk menggambarkan dasarnya baik, atasnya pasti baik. Sholatnya baik, hidupnya baik. Sholatnya baik, ibadahnya baik. Sholatnya baik, matinya juga baik. Pengen pejah sae napa mboten? Mboten enten sing jawab niki. Pengen pejah sae napa mboten? Pengen pejah sae napa mboten? Sae napa mboten? Sae napa mboten? Perbaiki sholatnya. Nggih mboten? Setuju? Setuju. Kenapa ibu-ibu? Setuju. Yang pertama sholat mengajarkan keikhlasan. Bapak Ibu kenal dengan seorang sahabat yang hebat, namanya Khalid bin Walid. Kenal napa mboten? Ngertos napa mboten? Oh, pertanyaannya salah niku. Ngertos napa mboten? Ngertos. Khalid bin Walid, pejuang Islam yang hebat, perang tiada pernah kalah, pasti menang. Sing sapa wonge perang nantang Khalid, sing mimpin perang Khalid mesti menangi. Bahkan pernah perang dengan Rasulullah, Khalid masih kafir, itu Khalid juga menang niku. Maka jamaah rahimakumullah, timbullah satu istilah, kata-kata hari ini. Kezoliman yang diatur dengan baik akan mengalahkan kebaikan yang tidak diatur. Napa Bapak-bapak? Kejelekan, kezoliman yang diatur dengan baik akan mengalahkan dengan kebaikan yang tidak diatur. Maka kita sebagai orang-orang baik,
organisasi kita baik, tujuan kita baik. Jangan sampai kalah dengan yang tidak baik. Kenapa? Yang tidak baik pun bisa mengalahkan yang baik kalau yang baik diatur, sementara kalau yang tidak baik diatur, yang tidak baik tidak diatur. Contohnya Rasulullah pernah kalah. Kenapa? Karena pasukan berpanah tidak mau diatur oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikan aturan, wahai kalian pasukan panah, jangan sekali-kali meninggalkan bukit Uhud kalau tidak diperintah. Siap, sami'na wa atokna, kata pasukan panah. Kemudian begitu perang melawan pasukan Khalid, karena pasukan Khalid tidak punya pasukan panah, sementara pasukan panah Rasulullah dari atas bukit melempari anak panah ke bawah, hampir kocar kacir gitu. Sehingga Khalid kemudian membuat strategi. Ini harta kita tinggalkan. Harta kita tinggal di bawah bukit, terus kita sembunyi di balik bukit. Begitu pasukan panah melihat bahwa pasukan Khalid itu lari tunggang langgang kocar kacir dengan meninggalkan harta, maka kemudian pasukan panah mulai goyah, mulai lupa dengan aturan Rasulullah, mulai membangkang, mulai meninggalkan ingatan Rasulullah. Kemudian apa? Turun dari gunung, turun dari bukit. Pasukan Khalid tahu, Khalid, pasukan panah sudah tidak di atas bukit. Ini kesempatan untuk memukul mundur mereka. Benar Bapak-bapak. Akhirnya kemudian pasukan Rasulullah kalah. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita tentang kemenangan Khalid ketika berperang. Lah ketika perang itu bola bali menang, gimana? Perang menang. Akhirnya Umar bin Khattab melihat di dalam pasukan Khalid itu mulai timbul kemusyrikan. Apa kemusyrikannya? Mengkultuskan Khalid. Sebelum mereka perang, mereka bertanya, yang memimpin perang hari ini siapa? Yang memimpin perang hari ini Khalid bin Walid. Serentak mereka menjawab, tenang, mesti menangi. Nggih mboten? Napa Bapak-bapak? Tenang, mesti menangi. Jadi Khalid itu sudah seperti jimat. Nggih. Bapak-bapak wonten gadah jimat napa mboten niki? Jimat. Nek metu siji kumat. Nggih mboten? Niku istilahipun jimat. Akhirnya Umar kemudian mengambil satu sikap. Ini kalau Khalid memimpin perang terus, menjadi komandan terus, berbahaya. Nanti akan semakin dikultuskan. Akhirnya kemudian Umar menurunkan satu surat keputusan, SK dari Gubernur Umar bin Khattab untuk saudara Khalid bin Walid. Kamu saya mutasi dari Mabes TNI di Jakarta ke Kalimbawang. Kinten-kinten pripun Ibu? Di Kalimbawang dari Sepuran harus naik angkot, setelah naik angkot ngojek, setelah ngojek jalan kaki 2 jam, jalannya makadam, dereng di aspal, dereng di floor. Kinten-kinten saged bayangkan apa mboten? Di tengah hutan nggih mboten. Dari Jakarta markas Mabes TNI kok dimutasi di Kalimbawang. Kinten-kinten bapak-bapak menawi dimutasi ngoten pinten-kinten pripun? Walah yakin Pak Bupati sentimen temen karo nyong ya. Nyong salah apa? Nyong kenang apa? Dene kak dimutasi adoh temen. Lah sahabat-sahabat Khalid niku mboten tega, mboten rela niku. Khalid niku kan jenderal bintang 5 bapak-bapak. Yang bintang 4, jenderal bintang 3, bintang 2, bintang 1, bintang 7 ngoten nggih. Itu memprovokasi Khalid. Termasuk Letnan Teddy nggih ngoten Bapak-bapak. Mengatakan kepada Khalid, kamu harus protes kepada Umar bin Khattab. Masa jenderal bintang 5
diletakkan di tengah hutan Kalimbawang. Wos, pokoknya kamu harus bikin nota tidak rela. Tapi apa kata Khalid? Nah, niki ingkang saged dipun catet Bapak-bapak Ibu. Catat dengan baik dengan tinta emas. Wahai saudara-saudaraku, teman-teman seperjuanganku, catat baik-baik apa yang ingin saya sampaikan. Khalid berperang bukan karena Umar, tapi Khalid berperang karena Allah. Dimanapun Umar meletakkan saya, dimanapun Umar menugaskan saya, jadi apapun akan saya terima dengan baik. Karena saya perang bukan karena Umar, tapi karena Allah. Itu menunjukkan keikhlasan yang tingkat tinggi. Kadang-kadang kita dari pimpinan di bawah diturunkan jadi bendahara. Njur slegeh nyambut gawe. Dari bendahara menjadi anggota. Dari anggota menjadi bukan anggota. Atau dimutasi kemana saja. Kadang-kadang itu menjadikan kita tidak semangat. Ingat, kita berperang, kita berjuang bukan karena manusia, tetapi karena Allah. Manusia, orang yang berjuang karena Allah, insya Allah akan menjadi manusia yang hebat, menjadi manusia yang kuat. Otot kawat balung wesi, demit orang dolit setan ora doyan, rawi-rawi rantas malang-malang putung. Kinten-kinten demit dolit napa mboten Ibu? Mun nate preso demit napa mboten Ibu-ibu? Demit orang dolit setan ora doyan. Fasoli. Yang kedua, wanhar, berkorbanlah. Wanhar itu artinya berkorbanlah. Ada istilah kurban itu 3. Yang pertama kurban, yang kedua nahar, yang ketiga udhiyah. Sebetulnya kalimat kurban itu masih umum, tidak hanya dengan kambing, tetapi bisa juga dengan hasil pertanian, seperti yang dilakukan oleh putra-putra Nabi Adam. Idh qarraba kurbanan, ketika mereka memberi satu pengorbanan, yang satu dengan kambing yang gemuk, yang satu dengan hasil panen yang jelek, yang satu diterima, yang kedua ditolak. Lah kalau kurban yang kita laksanakan tanggal 10 Dzulhijjah itu namanya udhiyah. Penyembelihan kurban itu udhiyah. Jamaah rahimakumullah, kula badhe tanglet. Sing leres niku kurban napa kurban? Kur napa kur? Kurban napa kurban? Kurban. Nggih, pakai qaf. Qaf dhammah kur. Bukan pakai ka. Kurban. Nek kurban niku artosipun mengeluarkan harta. Artinya terpaksa. Jadi kurban itu ada istilah atau arti yang lainnya adalah terpaksa. Terpaksa mengeluarkan harta, terpaksa mengeluarkan kurban, itu namanya terpaksa. Kenapa? Karena kadang-kadang beribadah itu harus dipaksa. Leres napa mboten? Lebih baik terpaksa masuk surga, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Saya kemarin diprotes bapak-bapak ibu-ibu. Kenapa? Karena istilah saya yang pertama sebelum diprotes saya mengatakan lebih baik terpaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Protesipun nopo? Wong masuk neraka kok ikhlas, gimana? Ikhlas itu kan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya rubah, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Loh, apa ada terpaksa masuk surga? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau menjelang subuh putra-putrinya dibangunkan. Kalau dibangunkan hanya dengan dilus-lus, ayo dek bangun, wis subuh, insya Allah tambah ngeleketer, tambah mimpi indah. Gimana?
Kalau membangunkan subuh, ambil selimutnya, ambil bantalnya, sediakan kopi naskitel. Pak wungu sampun subuh, niki kopinipun teng sanding. Kinten-kinten wungu napa mboten Bapak-bapak? Langsung gerigah nggih mboten. Itu namanya dipaksa masuk surga. Daripada sukarela masuk neraka. Begitu mendengar azan subuh, selimuti ditambah. Begitu mendengar azan subuh, selimutnya dibenerke. Itu namanya sukarela masuk neraka. Jamaah rahimakumullah, dalam ibadah-ibadah yang lain pun kadang-kadang harus dipaksa. Tetapi setelah dipaksa, menikmati nikmatnya ibadah, menikmati indahnya ibadah, menikmati perjumpaan dengan Allah dalam ibadah, insya Allah nanti akan ketagihan. Setuju napa setuja? Setuju napa setuja? Setuja. Nek setuja niku pol setujune nggih mboten. Ada satu istilah atau penggambaran. Ibu-ibu, bapak-bapak punya putra alit-alit nggih mboten? Alit usia SD, usia SMP kelas 1 atau kelas 2. Mereka sedang main HP, sedang game online asik sekali, atau sedang nonton film Ipin Upin. Ibu-ibu dawuh kepada putra-putrinya, "Dek, tumbasaken ibu lombok bawang brambang di warung tetangga, karena ibu mau masak gulai." Kira-kira ibu-ibu bisa membayangkan, anak kecil usia SD SMP sedang asik main HP nonton film, kok didawuhi ibunya untuk beli sesuatu di warung. Kira-kira akan menyambut dengan senang napa pripun ibu? Mesti mbrekunung nggih mboten? Mbrekunung, jepraprut, merengut, jelimet nggih mboten? Mau kados tawon niku. Tapi tetap berangkat. Tetap berangkat meskipun jepaprut tetap berangkat. Begitu keluar dari rumah, di halaman rumah, anak itu nemu arto 1.000. Adik-adik, kalau nemu arto 1.000 seneng napa mboten? Mesti pol seneng nggih mboten. Sing wauni jepabrut merengut jadi berbahagia gembira. Senang sekali, langsung seragar, lari secepat kilat. Beli yang diminta ibunya, langsung kembali ke tempat ibunya dengan wajah yang gembira. Besok kalau ibunya mboten dawuh, mesti nagih, "Bu, ajeng tumbas lombok melih napa mboten?" Lah ngopo sih, Dik? Menemu arto nggih mboten. Gambaran ibadah nggih ngoten Bapak-bapak Ibu-ibu. Salat subuh berjamaah tadinya abot alot, tapi begitu mendapatkan nikmatnya ibadah, besok-besok tidak mau sholat tanpa jamaah. Berkorban tadinya tarik ulur. Kenapa? Karena uangnya hanya mung-mungan, 3.500.000. Mangsane ngirim bocah nang kuliah, mangsane bayar token, mangsane bayar listrik, uangnya hanya 3.500.000. Akhirnya bapaknya mengadu kepada istrinya, "Bu, duwite dhewek ki kaya wong nganggo sarung ya, Bu." Ngangge napa ibu-ibu? Kaya wong nganggo sarung. Bapak-bapak cok ngangge sarung napa mboten? Nutupi sirah sikile semrubut. Nutupi sikil sirahe semrubut. Nggih mboten niku ngagem sarung. Nggo bayar iki kono ora tuku, nggo tuku iki ora iso bayar kene. Niku namanya uang kita seperti memakai sarung. Tapi bapak-bapak pinter ngagem sarung ibu-ibu. Pinterin apa? Men sirah kali samparan ketutup, ngagem sarungipun pripun bapak-bapak? Sedekukul nggih mboten, ngringkuk. Sedekukul ngringkuk. Lah Pak Prabowo saniki niku saweg ngawontenaken efisiensi. Kabeh dipotongi efisiensi. Itu artosipun saweg ngringkuk nggih mboten niku. Ngringkukaken kebutuhan. Donge piling shopping, ampun shopping. Donge pengin healing, ampun healing. Donge pengin piknik, ampun piknik. Itu namanya ngringkuk. Tapi ampun kedangon ngringkuke.
mungkin semutan gimana. Lah niki jamaah rahimakumullah, jadi terpaksa. Artinya berkorban itu terpaksa dan kita jadikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu namanya berkurban. Ada 2 kalimat, catat bapak-bapak ibu-ibu. Berkorbanlah untuk menjadi kurban. Napa bapak-bapak? Berkorbanlah untuk menjadi kurban. Jangan berkorban dan menjadi korban. Kalimat yang kedua, dua-duanya kurban itu. Yang betul itu adalah kalimat pertama. Kita berkorban, mengeluarkan harta, nuntun kambing, nuntun sapi teng panitia. Dan setelah kita korban, kita semakin dekat kepada Allah. Itu artinya kita berkorban dan menjadi kurban. Jangan sampai sudah berkorban tapi kita jadi korban. Contohnya pun apa? Kemarin pamanipun bapak-bapak kurban mindo cilik mendik. Empun cilik mendik melih gimana nih? Lah manggil putranipun, "Dek, kambing bapak bawa ke panitia." Adiknya protes, "Pak, dene adik sing nuntun. Nek kurbane cilik sing nuntun cah cilik." Ngoten nggih mboten? Nek kurbane cilik sing nuntun cah cilik. Besok tahun depan kurban istimewa. Beli kambing etawa, harganya 6 juta. Kemudian berangkat gasik banget, tengah dalan, kopiahan putih, surbanan putih, kokonan putih, sarungan putih, sandalan putih. Milih mendo etawa warnane putih. Tuntun tang tengah dalan. Ngarep-arep ditakoni tanggane, "Pak Haji, kurbannya harga berapa?" Jebule ora nono sing takon. Nggih mboten Ibu? Ini contoh orang yang sedang menjadi kurban. Kurban apa Ibu-ibu? Kurban perasaan. Perasaan apa Bapak-bapak? Perasaan tidak ikhlas. Jadi siapapun, baik itu sholat, baik itu zakat, sedekah, infak, pengajian, kerja bakti, apapun kalau tidak dikerjakan dengan ikhlas berarti sedang menjadi kurban. Bapak-bapak, ibu-ibu, detik ini sedang berkurban apa mboten? Halo, sedang berkurban apa mboten? Sedang berkurban apa mboten? Berkurban. Harusnya di rumah merisani TV sambil ngopi, ditemani suami atau istri, apalagi dipijiti. Kok malah ngaji. Nggih mboten? Berkorban apa mboten? Korban. Kenikmatan-kenikmatan di rumah kita tinggalkan untuk mendapatkan pengajian supaya setelah ngaji kita semakin dekat kepada Allah. Kalau ya Muhammad, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, orang yang membencimu." Kenapa? Merekalah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang-orang yang membenci, ada orang-orang yang zalim, ada orang-orang yang jahat, jangan dibalas dengan kebencian. Sesungguhnya menyengsara. Tahu munjung, nek ditakoni menjek, nek disenyumi merengut. Nggih mboten? Kinten-kinten jelain apa mboten ibu-ibu? Jelain apa mboten? Tetap jangan dibenci. Nggih mboten? Boleh benci dengan perbuatannya, tapi kita cintai pribadinya. Bapak-bapak, ibu-ibu kenal dengan Umar bin Khattab? Oh, senes kenal. Ngertos Umar bin Khattab? Halo ibu-ibu, Umar bin Khattab bencinya kepada Rasulullah setengah mati. Nggih mboten? Nek bahasa sepuran, bahasa kepil pun dugi bun-bunan. Saking sengite. Ngantos Umar niku badhe mejahi Rasulullah, akan membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak ada kalimat benci kepada Umar.
tidak ada balas dendam terhadap Umar. Bahkan malah didoakan. Nggih mboten. Bapak-bapak, ibu-ibu wonten terhadap tetangga saking bencine nyong jan pol pingin mateni kae wong. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Mboten nenten, berarti masih kalah dengan Umar. Umar kebenciannya sudah hampir mau membunuh. Tapi Rasulullah tidak ada kebencian, bahkan balas dendam. Sing gregeten niku malah sahabat-sahabat Rasul nggih mboten. Ketika orang kafir menghina, ketika orang kafir mengejek, sing gregeten niku malah sahabat-sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabiullah, mbok panjenengan bales dengan kata-kata mereka. Mereka mengatakan yang jelek-jelek, mbok jenengan pun semaur nopo bales lebih kejam. Kemudian datanglah timbul yaitu hadis Rasulullah yang mengatakan annasu a'ta bima indahu. Napa ibu-ibu? Tirukan. Bapak-bapak nggih, annasu a'ta bima indahu. Annasu a'ta bima indahu. Manusia memberi yang dimiliki. Tirukan. Manusia memberi yang dimiliki. Ibu-ibu punya brongkos, yang diberi brongkos. Ibu-ibu punya gule, yang diberi gule. Ibu-ibu punya tongseng, yang diberi tongseng. Tidak mungkin ibu-ibu memberi batagor sementara punyanya gule. Gimana? Manusia memberi yang dimiliki. Ibarat kata Nabi Muhammad tidak mampu memberikan kejelekan kepada mereka. Membalas dengan keburukan tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak punya keburukan dan kejelekan untuk mengata-ngatai mereka. Kalau bahasa Indonesia ini pun apa ibu? Jawab ibu-ibu. Isinya bakso yang tumpah, isinya batagor yang tumpah, isinya gulai yang tumpah, isinya sate yang tumpah, sate. Isinya sampah yang tumpah, sampah. Jadi tenang saja kalau ada orang yang membenci, mengata-ngatai dengan jelek, mengata-ngatai dengan buruk, tenang saja. Kenapa? Yang pertama, mereka terputus dari rahmat Allah. Yang kedua, memang punyanya mereka itu. Gimana? Mereka memang hanya memiliki seperti itu. Kita tidak mampu menghina, tidak mampu mengejek, tidak mampu menjelek-jelekkan, karena memang kita tidak punya kejelekan. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, niki sios ngantos zuhur nopo asar? Halo bapak-bapak. Yang terakhir sabda Nabi Muhammad, beliau mengatakan, ahbib habibaka haunan ma asa ayakuna ba'idhoka haunan ma abghid baghidhoka haunan ma asa ayakuna habibaka haunan ma. Terjemahanipun wonten sing mengertos napa mboten? Yang bisa menerjemahkan saya beri hadiah umroh gratis, saya hitung sampai 3 kali. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Mboten nenten sing ngertos. Ahbib habibaka. Cintailah yang kamu cintai. Sekedarnya saja. Kenapa? Jangan-jangan suatu saat akan menjadi yang paling kamu benci. Abghid baghidhoka haunan ma. Bencilah yang kamu benci sekedarnya saja. Karena jangan-jangan akan menjadi yang kamu cintai suatu hari. Jadi Islam itu mengajarkan sekedarnya saja, setengahnya saja. Terlalu kaya jangan, terlalu miskin jangan. Terlalu tinggi jangan, terlalu pendek jangan. Terlalu ganteng jangan, terlalu jelek jangan. Terus yang bagaimana ibu-ibu? Loh kok apal niki? Niki mesti apal lagu dangdut niki bener.
Wah, ini mesti apa lagu dangdut yang sedang-sedang saja. Jadi itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agama Islam adalah agama yang ummatawasato, artinya yang pertengahan, tidak mengkafir-kafirkan, tidak terlalu longgar. Kamu kafir, orang mlebu swarga terhadap sesama muslim, tidak. Tapi juga tidak terlalu longgar, semuanya diperbolehkan, semuanya dipersilahkan. Jamaah rahimakumullah, mekaten ingkang saged kula aturaken, klenta-klentu atur nyuwun agungipun pangsami. Kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kesalahan benar-benar atas kebodohan kami dalam menyampaikan. Daharipun kupat duduhe santen. Cakep ngoten ta Ibu-ibu? Niki pantun niki nggih mboten? Sepindah malih nggih. Daharipun kupat duduhe santen. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.